Sehat ya? Sehat. Sesuai penundaan sidang hari ini, saudara menghadirkan ahli. Ada ahlinya penasihat hukum? Hari ini kita ada saksi ahli cat 1 dan ahli. Ya. Ahli dulu ya. Baik. Ya. Silakan saudara terdakwa di samping penasihat hukumnya, silakan dihadirkan ahlinya, identitas maupun kurikulum vitae-nya diajukan ke pengadilan. Ibu, langsung. Tolong identitas sama CV-nya sama surat tugasnya itu. Ibu Dokter Arcel Nehu Penyori SDH ya, dari Universitas Kristen Indonesia. Ada mic Bu. Saudara ahli di bidang hukum anak. Benar. Saudara lahir di Sapalua tanggal 14 tahun 65. Betul? Benar. Ya. Perempuan, alamat di Jalan Sejahtera, Pondok Gede, agama Kristen. Kemudian pekerjaan dosen. Benar. Untuk menjadi ahli, saudara bersedia berjanji sesuai agama Kristen? Bersedia. Ya, silakan berdiri. Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat-pendapat tentang soal-soal yang akan dikemukakan menurut ilmu pengetahuan saya dan sebenar-benarnya. dan yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik ya, saudara ahli sudah disumpah menolak agama Kristen untuk menjawab. Berjanji Ya, Mohon maaf. Iya. Sudah berjanji Ya, ya, benar. sesuai dengan keahlian saudara. Baik, silakan penasihat hukum untuk bertanya terlebih dahulu. Baik. Terima kasih saudara ahli. Saya langsung saja. Mohon ahli jelaskan, menurut ahli, apa fungsi dari sertifikat dalam peralihan hak atas tanah? Silakan. Izin bahwa kalau dikatakan fungsi sertifikat dalam peralihan hak atas tanah, pertama harus dilihat bahwa hal tersebut untuk kepentingan dari pemegang hak atas tanah agar ia dapat bisa membuktikan bahwa ia berhak atas tanah yang bersangkutan dan bagaimana caranya, yaitu harus mendaftarkan di kantor pertanahan. Dan yang kedua yaitu untuk kepentingan
dari pihak lain, dalam hal ini calon pembeli ataupun juga calon kreditur, sehingga mereka dengan mudah dapat melihat bagaimana memperoleh data yang dapat dipercaya kebenarannya. Nah, karena di kantor mempunyai sifat terbuka untuk umum di dalam hal ini bisnis, jadi siapapun boleh melakukan pengecekan di sana. Sehingga conclusionnya, fungsi dari sertifikat di dalam hal peralihan hak atas tanah ini adalah untuk melakukan yang namanya memperkuat pembuktian dan memperluas pembuktian. Demikian. Terima kasih. Berkaitan dengan jawaban ahli tadi, apakah menurut ahli sertifikat merupakan suatu keputusan tata usaha negara? Kalau dikatakan sertifikat apakah merupakan produk dari keputusan tata usaha negara, saya mengatakan ya. Karena apa? Karena sertifikat tersebut prosesnya dalam hal ini menyangkut dari administrasi, sehingga dalam hal keputusan yang diambil dalam hal ini CEKI kantor pertanahan tentu bertanggung jawab juga di dalam hal mengeluarkan sertifikat, karena sertifikat tersebut mengandung suatu unsur dari sisi administrasi di dalam konteks hukum administrasi negara. Baik, apakah hal itu berarti sertifikat berfungsi sebagai syarat administrasi dalam peralihan hak atas tanah? Saya pikir kalau dikatakan apakah sertifikat tanah itu merupakan fungsi sebagai persyaratan administrasi di dalam hal peralihan hak atas tanah, ya, karena ini kan adalah produk dari kantor pertanahan dalam hal ini yang berkaitan juga dengan keputusan yang dibuat dari pejabat negara, dan dalam hal ini tentu mempunyai irisan dengan hal peralihan hak atas tanah. Tentu akan dilihat dari cara bagaimana melakukan peralihan tersebut, karena di dalam hal peralihan hak atas tanah itu dapat dilihat dari sisi bentuknya, apakah itu jual beli, tukar menukar, dan hibah. Dan berdasarkan hal tersebut tentu harus ada peralihan. Nah, peralihan ini tentu setelah dicocokkan, lalu kemudian dilihat juga bahwa dokumen tersebut memenuhi persyaratan, tidak ada sengketa, lalu kemudian benar dikuasai oleh pemilik yang pertama yang nantinya akan bisa dialihkan kepada pihak kedua, maka dalam hal ini tentu setelah mendapatkan konteks peralihan tersebut dari kedua belah pihak, maka tentu harus diajukan di kantor pertanahan. Baik. Saya ke materi lain. Apakah menurut ahli tanah yang belum terdaftar atau tidak bersertifikat dapat dialihkan? Dalam perspektif hukum tanah, maka tanah yang belum bersertifikat apakah bisa dialihkan, kan gitu ya Pak ya? Betul. Ya, maka jawabannya jelas kalau bicara soal beralih dari perspektif hukum tanah itu bisa dilakukan ya, yang belum bersertifikat. Nah, cuma harus dilihat dari perspektif hukum tanah di sini, yang tidak bersertifikat itu dapat dialihkan karena gini, hukum tanah itu dia bersumber dan berajas pada hukum adat. Karena dia bersumber dan berajas pada hukum adat, maka dapat dilakukan dalam bentuk peralihan jual beli, tukar menukar, hibah ataupun hibah wasit. Dalam hal ini tentu harus bersifat, ini dari perspektif hukum tanah, harus tunai. Tunai artinya di sini memindahkan hak atas tanah yang dilakukan dari pihak pemilik kepada pihak lain, dan dengan dilakukan serentak, dengan kata lain uang diberikan maka tanah pun juga akan diterima, dan dalam hal ini diberikan kepada penjual. Nah, tidak cukup sampai ditunai saja, tetapi harus dilakukan dengan terang-terang. Artinya di sini harus dilakukan di hadapan karena ini bersumber pada hukum adat,
maka harus dilakukan di depan kepala adat, ya, kepala adat atau dengan kata lain kepala adat pimpinan masyarakat. Nah, ini menunjukkan bahwa bukti telah terjadi jual beli tersebut selesai di dalam hal pemindahan hak tersebut. Nah, sehingga bukti telah terjadi jual beli tersebut selesai, ya harus tentunya dikuatkan dengan surat yang namanya dibuat surat jual beli tanah yang ditandatangani oleh si penjual dan juga si pembeli. Fungsinya untuk apa? Fungsinya tentu untuk menjamin kebenaran bahwa tentang status tanah tersebut, bahwa memang pemegang hak itu dilihat dari konteks kepemilikan, keabsahannya itu ada dan itu memang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, maka dalam hal ini ya terang dilakukan. Dan setelah itu juga ada yang namanya ya transaksi jual beli kan tidak hanya dua pihak saja, harus ada saksinya. Nah, dalam hal ini harus ada unsur dari warga masyarakat. Artinya unsur di sini ajas publisitasnya harus terpenuhi. Maka dalam hal tindakan yang dilakukan menyebabkan terjadinya pemindahan hak atas tanah tersebut, tentu itu dilakukan secara kontan. Sedangkan pendaftaran tanah itu harus dilakukan ya disesuaikan secara bukti formil di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang tentu bersifat administrasi. Karena dia bersifat administrasi, maka harus memenuhi ya penjual mempunyai hak sebagai penjual, pembeli mempunyai hak sebagai pembeli. Dan tanah yang bersangkutan itu bisa dialihkan atau diperjualbelikan, dan tanah yang bersangkutan tidak di dalam sengketa, gitu Pak, di dalam perspektif hukum tanah. Baik, terima kasih. Mohon ahli jelaskan mengenai sifat tunai dan kontan. Apakah itu berarti harga jual beli yang disepakati harus sudah lunas? Ya, kalau dikatakan apakah harga jual beli tersebut sudah lunas, tadi di awal saya sudah menyatakan karena hukum tanah itu dia tentu bersumber, dia itu artinya hukum tanah itu ya, dia bersumber berajas pada hukum adat, maka dikatakan tunai. Berapapun yang mereka lakukan transaksi tersebut tunai serentak, tanah beralih, uang juga diterima. Artinya harus termenuhi akan hal tersebut. Karena akan berbeda dengan konteks di dalam perspektif hukum Barat ya. Kalau Barat salah satuan prestasi, maka perjanjian tersebut tidak bisa dilanjutkan, batal. Tapi di dalam konteks hukum tanah sah adanya transaksi tersebut. Oh, baik. Karena apa? Sebentar. Saya melihat karena gini. Karena harus dilihat kalau itu sudah selesai, ada nggak penyerahan secara yuridis dan berapapun yang dia bayar telah dibayar sebagian. Nah ini kan masuk di dalam konteks bahwa ya itu sudah dilakukan secara tunai karena memang sumber dan ajasnya demikian di dalam perspektif hukum tanah nasional. Artinya harga yang disepakati sudah disepakati lunas, gitu ya? Ya. Baik. Kemudian apa perbedaannya dengan pengalihan tanah yang telah bersertifikat? Jadi ya. Apakah bersumber juga pada hukum adat? Ya bisa, tentunya bisa. Artinya di sini berdasarkan hukum adat bahwa di dalam konteks hukum tanah nasional berarti dalam peralihan tersebut harus dibuat akte jual beli di hadapan pejabat pembuat akte tanah. Dalam hal ini termasuk juga itu dapat diklasifikasikan bahwa itu terang dan ada unsur terang itu diketahui, ada pejabat di situ yang membuat itu masuk gitu. Baik. Kemudian bagaimana menurut ahli bagaimana cara pengalihan hak atas tanah yang telah bersertifikat namun pemiliknya tidak menguasai sertifikat, fisik sertifikat? Atau begini, apakah menurut ahli jika penjual pemilik tidak memegang atau menguasai fisik sertifikat, penjual bisa membuat AJB dengan pembeli? Fisik sertifikatnya misalnya hilang, masih bisa
bikin AJB nggak di depan PPA? Oh, gini, kalau sertifikat itu hilang, tentunya kan tadi hilang ya Pak ya. Hilang atau dicuri atau Ya. dipegang sama Oke. tetangganya lah. Ya, bisa, itu dapat dilakukan asalkan ada surat keterangan dari kepolisian yang menyatakan itu hilang. Dan apakah dengan melalui keterangan tersebut bisa dilakukan transaksi jual beli? Oke. Bisa, tentu bisa. Tetap Ya, bisa. karena gini, itu kan sebagai alat pembuktian bahwa katakan tadi dikatakan hilang, ya oke hilang, ada surat keterangan yang memberikan pernyataan bahwa itu benar-benar hilang, ya udah harus lapor kan di kepolisian. Oke. Nah, oleh dari kepolisian itu dasar itu, kemudian bisakah itu dilanjutkan? Ya bisa saja. Baik, itu kalau konteksnya hilang. Kalau konteksnya dititipkan ke tetangga, tapi tetangga nggak mau kasih lagi, nggak mau mengembalikan, gimana? Apakah tetap si pemilik tanah masih bisa bikin AJB? Nah, ya dalam hal ini kalau dikatakan bisa saja kalau dia nggak mau tidak memberikan, itu kan banyak faktor ya, faktor yang kenapa sampai dia tidak mau memberikan. Namun kalau sampai kepada titik tertentu yang memang klimaks sudah seperti itu, bisa dilakukan dengan suatu penetapan. Baik. Bagaimana maksudnya? Apakah menurut ahli, jika suatu keadaan nih, harga yang diperjanjikan dalam PPJB dilunasi oleh pembeli, sedangkan syarat lain dalam peralihan tanah telah terpenuhi lah, misalnya penguasaan fisik tadi seperti ahli sampaikan, kecuali fisik sertifikatnya tidak dikuasai oleh penjual. Apakah menurut ahli setelah dilunasi harga jual beli dalam PPJB, pembeli dapat memperoleh penetapan dari pengadilan mengenai kepemilikan hak atas tanah? Silakan. Bisa saja itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Nah ya, karena kesepakatan dari para pihak, maka boleh dilakukan suatu penetapan asalkan mempunyai kesepakatan di situ. Jelas boleh, bisa. Baik. Menurut ahli, dalam pengertian hukum, apa yang dimaksud dengan tanah sedang dijaminkan? Ya, kalau dikatakan tanah sedang dijaminkan, ini kan bicara tentang jaminan, ya tentang jaminan. Berarti ada sesuatu hal yang diperjanjikan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, ya jaminan berarti perjanjian kredit. Nah ya, perjanjian kredit atau perjanjian pengakuan utang para debitur atau kreditur yang tentu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing terikat oleh salah satu isu dari perjanjian kredit tersebut, dan ini memberikan juga kepastian kepada debitur ya, memberikan kepastian kepada debitur atau penerima kredit untuk memenuhi kewajibannya yang akan dilakukan di dalam perjanjian tersebut. Dan biasanya di dalam konteks hukum tanah nasional memang harga nilai tanah itu lebih oke, saya katakan oke. Kenapa oke? Bahwa tanah itu masih dijadikan banyak dijadikan agunan karena nilai ekonomisnya itu sangat tinggi. Jadi silakan itu bisa saja. Bagaimana caranya untuk menjaminkan hak atas tanah? Ya. Menjaminkan tanah itu bagaimana caranya menurut ahli? Ya tentu kedua belah pihak harus datang ya di kantor. Dalam hal ini kantor pejabat pembuat akte tanah ya. Mereka datang di sana didahului dengan apa sih yang menjadi perjanjian pokoknya, perjanjian kredit utang piutang apa sih yang menjadi pokoknya, itu harus disampaikan. Dan yang berikut di dalam rangkaian kan harus memenuhi ajas spesialitas. Ajas spesialitas itu di dalam konteks perspektif hukum tanah yang beririsan dengan jaminan, maka spesialitasnya itu harus terpenuhi di situ. Ajas spesialitas, siapa nama pemberi dan juga pemegang dari hak tanggungan, kemudian juga domisili para pihaknya bagaimana,
penunjukannya apa yang menjadi unsur utangnya itu apa, utang kita dijamin apa, nilai tanggungan dan uraian jelas tentang objek hak tanggungan. Nah kalau itu sudah terpenuhi, maka PPAT dalam hal ini membuat akta tersebut harus dihadiri oleh kedua belah pihak bersama minimal 2 orang saksi. Nah bersama 2 orang saksi, lalu karena ini dilihat tanahnya apakah sudah bersertifikat atau belum. Nah kalau belum bersertifikat berarti ya udah bersamaan dengan pengajuan di kantor pertanahan berkaitan dengan pendaftaran tanah dan juga jaminan tersebut. Baik. Apakah menjaminkan hak atas tanah, istilah menjaminkan tanah itu berarti membebani tanah dengan hak tanggungan? Jaminan. Baik. Karena gini, mohon izin, silakan. Saya mau menyampaikan dalam perspektif hukum tanah, kalau kembali ke dalam rotnya Undang-Undang Pokok Agraria, memang itu bicara khusus jaminan itu hanya berlaku di dalam buku kedua dari Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka karena ditunggu dari sekian tahun itu, dari tahun 60 sampai 96. Nah, tahun 96 baru keluarlah yang namanya undang-undang tentang khususnya jaminan hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya. Jadi yang dijamin apa? Apakah yang dijaminkan itu tanahnya saja, ataukah dijaminkan tanah berikut dengan benda-benda yang ada di atasnya, itu tergantung. Oleh karena itu akta pembuat hak tanggungan ini tentu harus dibuat secara prosedur, secara baik secara material maupun formil itu masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak, lalu kemudian ada saksinya dan PPAT juga ada di situ dan nanti akan diberikan salinan-salinan tersebut, ya, gitu seperti itu. Ya. Untuk tanah yang sudah terdaftar, apakah ada cara lain untuk menjaminkan tanah selain membebani hak tanggungan terhadap tanah yang dijaminkan? Tidak ada lagi, hak jaminan itu hanya satu, yaitu hak tanggungan. Karena sesuai dengan konteks undang-undang hak tanggungan tersebut, yang namanya jaminan kalau dulu kan disebutnya di dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Perdata itu kan hipotek atau kredit verbum. Tadi saya sudah menyatakan bahwa dengan terjadinya lahirnya undang-undang hak tanggungan tersebut maka memang penegasannya itu kan terlihat sekali di dalam penjelasan undang-undang hak tanggungan bahwa hak tanggungan di sini ditegaskan merupakan satu-satunya lembaga jaminan atas tanah, dan dengan demikian maka ya terjadilah tuntas sudah yang namanya dari perspektif hukum tanah ada unifikasi hukum. Unifikasi hukum tanah nasional yang merupakan satu tujuan utama yang rohnya tidak boleh dilepaskan dari Undang-Undang Pokok Agraria. Demikian Bapak. Nah, terima kasih. Cukup yang mulia dari kamu. Silakan. Baik, ahli ya. Ahli tadi sampaikan saudara di bidang pertanahan ya. Ahli di bidang apa tadi? Hukum pertanahan. Hukum pertanahan. Baik. Kalau ahli sebagai bidang hukum pertanahan, berarti ahli punya kompetensi dan punya kapabilitas juga terkait dengan bagaimana sertifikat itu akan bisa dititipkan, kemudian bisa dijaminkan terkait dengan suatu objek yang memang akan diperjanjikan dalam konteks bisnis seperti itu ya. Ahli bisa punya kualitas seperti itu ya. Bapak melihat kompeten dalam hal apanya? Baik. Kalau supaya spesifik. Baik. Ya. Ahli tadi sampaikan bahwa peralihan sertifikat yang menurut ahli akan bahwa peralihan sertifikat itu bisa menggunakan namanya perspektif hukum adat. Ya. Iya. Benar. Apa landasan saudara ahli
mengatakan bahwa peralihan sertifikat itu bisa menggunakan perspektif hukum adat. Sementara kita dalam hukum perdata kita menganut namanya BOW. Bagaimana komposisi perspektif hukum adat untuk peralihan sertifikat itu menurut ahli bagaimana? Baik, terima kasih Bapak. Begini ya Pak, izin saya menjawab Ya, Bapak. silakan. Ya, kalau kita kembali kepada roh tanah itu tidak bisa dilepaskan dari ya tentu pasal 33 ayat 3 itu secara konstitusional. Ya tentu pasal 33 ayat 3 tersebut mempunyai pemaknaan bahwa tanah harus bermanfaat dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Oke, dari situ maka akan turun ya ke dalam konteks Undang-Undang Pokok Agraria khusus menyangkut tentang tanah. Karena sebelum tahun 60 itu Pak, itu kan terjadi dualisme hukum tanah. Ada hukum tanah barat, ada hukum tanah adat. Ya, memang pada umumnya mereka yang tunduk pada hukum barat itu tentu tanah-tanahnya terdaftar. Masih juga kalau mau terjadi peralihan gitu ya. Tapi kalau mereka yang tunduk pada hukum adat, mereka pada umumnya itu tidak terdaftar. Jadi dengan kata lain hitam di atas putih sulit untuk dibuktikan. Iya. Sebentar saya belum selesai Bapak, sabar dulu. Lalu kemudian karena hukum tanah di situ sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa Undang-Undang Pokok Agraria itu dia bersumber dan berajas pada hukum adat, maka segala sesuatu yang menyangkut transaksi tidak bisa dilepaskan dari konteks hukum adat itu sumber Pak, itu sumber secara terang. Artinya bahwa di dalam hal peralihan tanah tersebut, kalau terjadi mubalik, ada kesepakatan bersama, lalu yang si A punya uang, yang si B punya, A punya tanah, B punya uang, kita sepakat, itulah dana tunai, mana uang, mana barang. Sekalipun dia masih membayar setengah, tapi itu sudah disahkan menjadi bahwa perjanjian jual beli itu sah secara hukum. Itu perbedaannya. Karena apa? Karena hukum tanah kita itu dia komunistik religius. Itu berbeda komunistik di situ ya, karena ada kebersamaan di situ. Berbeda dengan konteks hukum barat. Hukum barat itu individualistik. Artinya kalau terjadi ada kelalaian dari salah satu pihak, uang prestasi katakan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Itulah keunikan dari hukum tanah yang namanya terang, tunai dan terang. Ada saksinya di sini. Artinya apa? Perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk jual beli itu diketahui oleh pimpinan masyarakat. Jadi dalam bahasa Jawanya itu mungkin tidak matang, jadi terang. Kenapa itu dilakukan? Karena dilakukan dalam rangka tertib hukum. Karena tertib hukum, maka harus ada saksi-saksinya. Yang tentu saksi-saksi ini terserah. Bisa itu dari saksi yang minimal kan 2 orang saksi tentunya di situ ya. Dan sehingga peralihan tersebut itu terjadi sah adanya. Itulah keunikan dari hukum tanah nasional. Iya, baik. Terima kasih ahli. Yang ingin mau saya tanyakan lagi buat ahli bahwa bila sertifikat ya dipegang oleh sebagai owner ya kepemilikan dari sertifikat tersebut, yang mana sertifikat tersebut kemudian dititipkan di salah satu bank sebagai anggunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Menurut ahli, apakah sertifikat yang sudah dititipkan di satu bank untuk mendapatkan fasilitas kredit bisa tidak orang tersebut melakukan jual beli dengan pihak luar? Sementara sertifikat tersebut saat ini dititipkan di salah satu bank. Bagaimana menurut pendapat ahli? Ini ilmu pengetahuan aja ya Pak ya. Jangan saya masukkan saya ke dalam case. Ya, saya tidak masuk ke dalam case. Saya hanya cuma memberikan ilustrasi ya. Saya tidak masuk ke dalam perkara ini yang kita sidangkan. Yang saya menyatakan menanyakan kepada ahli, bila dalam kondisi seperti ini, bagaimana pendapat ahli sebagai hukum pertanahan? Ya, kalau dari perspektif hukum tanah Bapak, kalau dikatakan terus kemudian dia lakukan transaksi jual beli, padahal itu sedang dititipkan atau dijaminkan di salah satu bank. Ya, entah
entah dititipkan, entah dijamin, kita nggak tahu. Pokoknya itu sertifikat secara fisik tidak dipegang lah. Betul. Itu aja, kita jangan lihat mau dititip kayak mau apa itu lagi. Nah sekarang kemudian melakukan transaksi. Baik. Apakah itu boleh? Kan pertanyaannya. Betul. Itu terjadi sesuai dengan kesepakatan para pihak. Kalau memang itu dimungkinkan dan menguntungkan kedua belah pihak, silakan. Karena kita dilihat dari sisi apa? Dari sisi transaksi tersebut sudah oke? Baik. Bila terjadi kesepakatan dan tidak diketahui oleh pihak yang dirugikan terhadap sertifikat yang sudah dititipkan atau dijaminkan di salah satu bank untuk mendapatkan fasilitas kredit, di belakangan kemudian pihak yang menjadi calon pembeli itu tahu bahwa sertifikat itu sudah dititipkan di salah satu bank. Pihak yang dirugikan adalah pihak pembeli. Apakah di dalam perspektif hukum pertanahan menurut ahli diperbolehkan atau tidak? Ya, memang kalau dalam dia dari perspektif sedemikian Bapak, itu dapat lagi dilihat tadi dari awal saya mengatakan itu kesepakatan kalau memang terjadi tersebut bisa aja dilakukan dengan menggugat minta penetapan. Begitu sehingga karena ini kan jual belinya kan mereka udah lakukan, tapi kan secara fisik dia belum bisa menguasai. Tidak memberikan itu ya Pak. Nah itu kesepakatan itu ya boleh silakan karena gini kedudukan ya saya menjadi ingat Bapak dari pedoman dari Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 itu dikatakan bahwa pembeli atau penjual harus beretikat baik. Artinya di sini mempunyai pemaknaan filosofinya bahwa etikat baik itu kalau itu memang tanahnya harus diserahkan kepada tanahnya. Kalau memang kalau memang itu bukan haknya jangan diambil. Oleh karena itu memang surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 ada di halaman 6 dan halaman 7 memberikan harus unsur-unsur dari pasal 1338 Kitab Undang Perdata itu harus terpenuhi di sini. Apakah benar mereka lakukannya itu dengan nilai yang sudah disepakati, lalu kemudian juga dibuat oleh PPAT, lalu kemudian memang itu bukan suatu tanahnya tersebut bukan tanah yang bermasalah, jadi kan sama-sama harus ada ajas keseimbangan. Karena disitulah lahirnya yang namanya keadilan. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Ahli ya. Ahli tadi sampaikan berpendapat bahwa para pihak penjual maupun pembeli harus mempunyai etikat baik dalam melakukan suatu transaksional. Nah, pembeli ini adalah orang yang mempunyai etikat baik terhadap tanah-tanah yang kemudian tanah-tanah tersebut sudah bersertifikat. Akan tetapi catatannya adalah penjual dia sedang menjaminkan atau menitipkan sertifikat-sertifikat tersebut dalam satu perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Apakah menurut saudara sebagai hukum pertanahan penjual yang menjaminkan sertifikat di bank tersebut mempunyai etikat baik atau tidak untuk melakukan penjualan transaksi dengan calon pembeli? Ya, dalam hal ini tentu harus dilakukan secara transparan ya, karena kan etikat baik harus ada di kedua. Betul. Ya, kalau kesimpang, kalau terjadi misalnya di belakang hari sebagaimana yang tadi disampaikan, maka saya melihat nilai dari perspektif hukum tanah nasional berarti harus diselesaikan kesepakatan tersebut yang membawa dan mencari win-win solution. Yang saya tanyakan ke saudara ahli, penjual yang menjual tanah terhadap tanah-tanah yang sudah bersertifikat, yang kemudian tanah itu sudah dijaminkan di salah satu bank, apakah penjual tersebut mempunyai etikat baik atau tidak kepada penjual? Nah, sekarang kepada pembeli maksud saya. Ya, kalau bicara etikat baik, Bapak, ini kan filsafat. Dalam perspektif hukum ada pertanyaan saudara. Ya. Sebentar Pak, saya belum bicara. Saya sebelum bicara sebentar. Kalau di dalam perspektif hukum tanah, Pak, kalau dalam etikat baik ini menyangkut kepada hukum tanah itu nggak bisa lepas dari filsafat hukum, Pak. Jadi itu irisannya dengan moral. Jadi kalau memang itu haknya, kan tadi saya pikir Bapak sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kalau itu menjadi haknya, harus dikembalikan kepada haknya. Kalau memang itu bukan haknya, ya jangan diambil, berarti di sini harus ada transparan di sini. Akuntabilitasnya itu dari kedua belah pihak itu ada di situ. Dan itulah murni dari secara filsafat itu berkaitan dengan. Jadi apa jawaban ahli?
beretikat baik atau tidak? Cukup jawaban iya atau tidak menurut pendapat Kalau ahli? saya melihat ya dua-dua juga punya etikat baik, tapi kembali lagi kepada kedua masing-masing mempunyai kepentingan apa, kan begitu. Kalau dua-dua ya orang yang mau jual tanah dia punya etikat baik, yang mau beli juga punya etikat baik, kan begitu irisannya. Baik, cukup Ya. yang mulia. Ya, berapa ada lagi? Ada sedikit lagi. Menyambung pertanyaan dari JPM, ingin menegaskan aja ahli, apakah sama antara sertifikat yang dijaminkan dengan sertifikat yang dititipkan? Apakah makna sama atau ahli Beda. Kalau sertifikat yang dijaminkan berarti ada sertifikat, jadi dari sertifikat biasa itu ditingkatkan, kan tadi proses hak tanggungan tadi ditanya, maka dikeluarkanlah sertifikat tersebut. Nah, beda lagi dengan sertifikat hak atas tanah, berbeda, itu dua konteks hal yang berbeda. Gitu. Baik, terima kasih. Berarti antara dijaminkan dan dititipkan itu berbeda ya? Beda. Terkait dengan tadi, oh ya, terima kasih ahli. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan, apakah dimungkinkan apabila ada objek tanah dikatakan dia sebagai jaminan, namun tidak disertai dengan hak tanggungan, apakah mungkin itu menjadi jaminan? Kalau di dalam konteks hukum tanah nggak bisa, harus Tidak bisa ya, oke, berarti tidak mungkin ada jaminan yang tidak disertai dengan hak tanggungan. Iya, karena kan saya tadi sudah katakan salah satu titik, apakah tadi kan ditanyakan apakah ada jaminan selain itu? Ya nggak ada, di ketentuannya apa? Undang-undang hak tanggungan menyatakan di dalam angka 5 demikian penjelasannya. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Apabila ada sertifikat yang dijaminkan antara dua orang, dua belah pihak, dijaminkanlah sertifikat dari tanah, si pemilik tanah dijaminkan. Apakah diperbolehkan tanah lain yang dimiliki oleh pemilik tanah dijadikan sebagai jaminan di mana tanah tersebut tidak disertai dengan hak tanggungan? Apakah diperbolehkan atau tidak? Tidak disertai dengan Tidak hak disertai dengan tanggungan, hak bisa tanggungan. saja kalau kan nggak ada tercatat di hak tanggungan, boleh aja. Oke. Kecuali kalau dia memang sudah mendaftarkan. Baik. Karena ini kan tadi ditanyakan, saya kembali lagi ya, ini beda loh sertifikat hak atas tanah dengan sertifikat hak tanggungan, beda. Ya. Kalau itu tidak diajukan, tidak dibuat akta pembebanan hak tanggungan, maka kan tidak akan keluar sertifikat tersebut. Baik, terima kasih. Ya. Cukup yang mulia. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ada charge yang mulia. silakan. Silakan. Jadi ini KTP-nya sendiri aja. Ada kartu identitasnya Pak. Pak Edi Rianto Ranyan ya. Saudara lahir, silakan. Saudara Edi Rianto Ranyan, saudara lahir di Pemalang, tanggal 4 bulan 12 tahun 56. Iya. Laki-laki, alamat di Teluk Jauhar Indah, Desa Timur, Karawang Timur, agama Islam ya. Betul. Baik, saudara sebagai saksi yang meringankan ya. Apa hubungan saudara dengan terdakwa? Beliau adalah pimpinan dari kami Pak, di perusahaan. Ya. Baik, silakan berdiri untuk disumpah.
Ditirukan lafaz semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Akan duduk. Saudara saksi yang menerangkan mau menerangkan apa? Menerangkan mengenai pembayaran transaksi antara Agrawisesa dan Sinar Indah Jaya Sumatera. Oke, silakan. Baik. Tadi saksi terangkan terdakwa adalah pimpinan saudara. Artinya, apakah saudara bekerja di Agrawisesa? Betul. Sejak kapan saudara bekerja di Agrawisesa dan dalam posisi apa? Kemudian tugasnya apa saja? Silakan. Saya bekerja di PT Agrawisesa mulai bulan Oktober tahun 2014. Saya sebagai manajer keuangan. Sebagai manajer keuangan, apakah saudara melakukan tugas mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh Agrawisesa? Betul. Apakah saudara mengetahui bahwa Agrawisesa melakukan jual beli tanah dengan Sinar Indah Jaya Kencana? Iya. Betul. Tahu? Tahu. Tahu. Apakah saksi tahu dasar perjanjian yang dibuat antara Agrawisesa dan SIK? Saya ada salinan daripada PPJB. Baik. Saudara mendapatkan PPJB itu apakah dalam rangka melaksanakan tugas saudara di Agrawisesa? Karena di dalam PPJB itu sendiri kan ada metode pembayarannya bagaimana. Jadi saya akan mencatat sebagai manajer keuangan kapan ada duit masuk dari Sinar Indah Jaya. Baik. Jadi dalam rangka pelaksanaan tugas saudara. Ya. Kaitannya dengan saudara sebagai manajer keuangan. Manajer keuangan sampai tahun berapa? Dari tahun berapa sampai tahun berapa, Pak? Dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Sampai 2020. Sekarang masih di Agrawisesa? Masih. Dalam posisi sebagai apa jabatannya? Saya sebagai direktur. Direktur. Apakah direktur yang mengurusi khusus keuangan juga atau yang lain juga? Saya hanya mengurusi di keuangan. Oh, baik. Apa klausul dalam PPJB, Pak? Kalau Bapak bawa boleh buka. Bagaimana tata cara pembayaran harga jual beli tanah antara Agrawisesa dengan Sinar Indah Jaya Kencana? Tata cara pembayaran dari Sinar Indah adalah 25% dibayar pada saat penandatanganan PPJB, terus 5% dibayar pada tanggal kalau nggak salah 28. Terus pembayaran ketiga adalah 28 apa, Pak? sebentar dulu. Jadi pembayaran kedua tanggal 2 bulan 8 tahun 2015. Tanggal 2 bulan 8 Ya. 2000. Kemudian Pembayaran yang ketiga adalah 20% setelah kita terima sertifikat.
Setelah sertifikat jadi? Dari Badan Pertanahan. Oh, setelah terima sertifikat, kemudian sisanya? Sisanya yang 50% akan dibayar dengan bank garansi yang diberikan oleh Sinar Indah. Kapan itu ada jangka waktunya, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Klausulnya bagaimana lengkapnya, Pak? 50%. Sedangkan sisanya sebesar 50% dari harga yang disepakati atau sebesar 3.375.000.000 akan dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama dengan menggunakan bank garansi yang akan diterbitkan seminggu sebelum penandatanganan akta jual beli oleh pihak kedua oleh kedua belah pihak atas bidang tanah tersebut di atas. Baik. Dari klausul pembayaran tadi, apakah Sinar Indah Jaya Kusuma sudah melakukan pembayaran? Ya Pak? Bapak tahu tidak? Apakah Sinar Indah Jaya Kencana sudah melakukan pembayaran ke Agrawisesa? Untuk pembayaran yang pertama, yang kedua kita sudah, kemudian yang terakhir dalam waktu present yang belum. Bagaimana Bapak bisa tahu? Karena ada masuk di rekening kita bahwa pembayaran sesuai dengan klausul itu. Oh, baik. Apakah pembayaran tahap terakhir melalui bank garansi sudah dilakukan oleh Sinar Indah Jaya Kencana? Belum. Baik. Apakah saksi tahu objek tanah yang diperjualbelikan antara Agrawisesa dengan SIK? Maksudnya luas atau Objek tanahnya pernah lihat kan? Atau tanah, tahu lokasinya? Tidak? lokasinya ada di Subang. Ada di Subang. Ada di Subang. Bapak tahu? Tahu lokasinya. Bagaimana Bapak bisa mengetahui bahwa inilah tanah yang Karena tanah milik daripada PT Agrawisesa semuanya ada di Subang. Oh, Ada di sini. Bapak tahu bagaimana kondisi tanahnya saat ini? Siapa yang menguasai? Tanahnya tetap dikuasai oleh PT Agrawisesa, jadi masih aman. Oke. Apakah selama ini kan 2016 sampai sekarang tanah yang menjadi objek jual beli antara Agrawisesa dengan SIK terdapat gangguan dari pihak lain? Tidak. Pernah tidak? Tidak. Bentuknya apa sekarang di sana? Bentuknya tanah masih kosong. Tanah kosong. Ya. Oke. Sampai sekarang masih punya Agrawisesa, belum dialihkan? Masih. Baik. Cukup, kemudian? Cukup. Ya, silakan. Oh, ada tambahan ini? Sedikit ya dulu ya. Pertanyaan saya cuma satu Pak. Pada waktu PPJB ini dibuat, tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atau belum? Sudah berbentuk sertifikat atau belum? Atau masih diproses? Saya nggak paham. Baik. Cukup ya, Bu? Silakan. Baik, saksi yang bekerja di Agrawisesa ya, Ya. bagian finance Ya. keuangan. Saksi tahu tidak kalau Agrawisesa pernah mengajukan permohonan kredit di QNB? Kalau mengajukannya saya nggak tahu. Saudara tidak tahu. Kalau saudara Pak Burhanuddin ini di posisi di Agrawisesa jadi apa? Pada saat sekarang atau Pada saat itu. Pada saat itu Pak Burhan masih sebagai komisaris utama. Komisaris. Kalau Direktur pada saat itu masih Pak Muhammad Ali. Apakah segala sesuatu yang berhubungan dengan Agrawisesa harus ada persetujuan dari komisaris atau dengan direktur? Itu kewenangan mereka ya Pak, saya nggak sampai. Yang menurut saudara tahu aja nggak tahu. Saya Saudara kan bagian keuangan.
setiap transaksi masuk dan keluar, saudara selalu tahu? Kalau yang untuk agrawisasi saya tahu karena saya mencatat. Saudara tahu ya. Apakah pernah ada uang masuk dari QNB? Iya. Iya. Sejumlah berapa yang saudara saksi tahu? Kira-kira 20.000 US dollar. 20.000 US dollar. Ya. Itu yang saudara tahu. Oke. Apakah saksi tahu 20.000 US dollar sumber dari QNB itu untuk diperuntukkan untuk apa? Saya nggak tahu persis Pak. Saudara tidak tahu. Saudara tahu apakah Pak Burhanuddin ini pernah mengajukan permohonan fasilitas kredit selaku komisaris agrawisesa? Saya tahunya bahwa pada saat itu terus ada uang masuk bahwa ini adalah pinjaman dari QNB. Pinjaman dari QNB. Apakah saudara saat itu melakukan konfirmasi tidak dengan saudara Pak Burhanuddin pada saat itu menjadi komisaris? Ya, pada saat itu ini apa ini? Ya, saudara tanya. Ya, saya tanya. Saudara tanya kepada Burhanuddin. Apa jawaban Pak Burhanuddin? Pada saat itu saya juga tanya kepada direktur saya kan. Iya. Bahwa itu uang dari QNB adalah uang pinjaman. Uang pinjaman. Saudara saksi tahu tidak uang pinjaman tersebut berhubungan dengan tanah-tanah yang ada di Subang atau tanah-tanah yang ada di Kalimantan? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu agrawisesa memiliki aset tanah di Subang? Saya tahu kalau saudara tahu ya. Di Kalimantan juga ada. Di Kalimantan saya nggak tahu karena bukan dengan kita ya Pak. Di Subang ada. Kalau tanah agrawisesa ada. Okay. Kalau di Kadaweng ada apa ya, desa Kadaweng ya? Kedaung, ya. Apakah di situ juga ada asetnya agrawisesa? Karena tanah agra yang ada di Subang itu ada di desa Kedaung, ada di desa Karangmukti, ada di 6 desa Pak. 6 desa. Iya. Semua aset-aset tersebut adalah milik agrawisesa. Betul. Saudara Burhanuddin juga tahu itu semua ya? Iya. Tahu. Tapi saudara tidak tahu ada fasilitas kredit yang diberikan QNB kepada agrawisesa? Ya, fasilitas kredit QNB ada Pak. Artinya kan kita mencatat sebagai pinjaman dari QNB, berarti kan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank. Baik. Saudara selalu berhubungan dengan direktur atau dengan komisaris untuk melakukan laporan keuangan? Direktur. Dengan komisaris Pak Burhanuddin saudara pernah lakukan koordinasi? Biasanya suatu waktu saya yang laporan dengan ke direktur, kadang-kadang juga pas ada beliau kan dia. Apakah pada saat 20.000 US dollar masuk ke rekening agrawisesa, Pak Burhanuddin sempat nggak memberitahukan kepada saudara bahwa akan ada uang masuk kepada saudara? Dari bukan dari Pak Burhanuddin tentunya Pak. Dari siapa? Dari direktur kita. Iya. Pak Muhammad Ali. Saudara tanyakan tidak, ini uang ini apa ada hubungannya dengan tanah yang ada di Subang? Enggak, saya tidak tanyakan ya. Yang saksi tahu adalah benar agrawisesa pernah mendapatkan fasilitas kredit dari QNB dan saudara sebagai finance menerima uang transfer masuk ke rekening agrawisesa senilai 20.000 US dollar. Cukup yang mulia? Sedikit, Menteri. Saudara saksi pegang perjanjiannya? Perjanjian PPJB? Ada. Nah, saudara orang finance ya? Iya. Oke. Boleh nggak dibacain pasal 9? Nanti saya bertanya dari situ. Halaman 20 Pak. Halaman 20 pasal 9. Pasal 9. Halaman 20. Oke. Untuk kepentingan hukum pihak kedua, pihak pertama menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada pihak kedua, akan tetapi segera setelah pihak kedua melunasi seluruh harga pembayaran atas tanah tersebut dan bidang tanah tersebut di atas telah diterbitkan sertifikat haknya kemudian dipecah. Oke, baik. Untuk mempertegas saja, sudah lunas belum? Belum. Oke, terima kasih.
Cukup. Bagaimana tanggapan terdakwa? Benar semua? Benar, Benar ya. benar, Yang Mulia. Baik, terima kasih ya, saudara. Ini apa identitas saudara? Sudah cukup pembuktian dari saudara penasihat hukum? Cukup Yang Mulia. Cukup. Kecuali nanti ada bukti surat, tapi belum siap hari ini. Kapan? Minggu depan? Minggu depan itu. Minggu depan ya Pak. Buktian surat. Sekalian kalau ada waktu nanti kita pemeriksaan terdakwa. Iya, mungkin akan bisa bersamaan dengan pemeriksaan terdakwa ya. Iya. Baik. Cukup ya. Baik, sidang ditunda minggu depan hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023. Sidang 2 ini selesai dan ditutup. Matiin. Sama Mas Nia.